Halo semua, kita kembali lagi untuk pertemuan ke-10, di mana kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan. Jadi pewarisan di sini bisa diibaratkan sebagai misalnya ada orang tua yang mewariskan sifat-sifatnya kepada anaknya. Sama halnya dengan di pemrograman Java, kita punya parent class atau kelas utama yang mewariskan nanti ke subclass atau anak-anak kelasnya. Kita akan bahas nanti contohnya. Nah, di sini ada contoh juga, teman-teman bisa baca sendiri ya, biar tidak terlalu panjang juga saya menjelaskan, nanti teman-teman bisa baca di slide saya. Kemudian di sini, inheritance itu pembuatan kelas baru berdasarkan kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya sehingga sifat-sifatnya bisa diturunkan. Seperti apa? Sebenarnya teman-teman sudah banyak menggunakan masih ingat kalau misalnya di overloading dan overriding itu ada extend, misalnya public class binatang extend uh, kucing gitu. Nah, extend itu dia artinya mewariskan. Nah, disitulah ternyata kita sudah menggunakan pewarisan. Bukan berarti kemarin overloading dan overloading ternyata kadang materi baru inheritance tidak. Jadi overloading dan overloading itu juga termasuk juga dalam kategori inheritance. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya untuk teorinya. Kemudian contoh deklarasinya yang seperti saya bilang tadi, di overloading atau overriding teman-teman pasti ada yang sudah menggunakan extend. Extend itu dia biasa deklarasi untuk inheritance. Contoh tadi saya bilang public class anjing, jadi di sini kelas anjing ini adalah sebagai parent class-nya. Subkelasnya atau anak kelasnya. Kita buat kelas baru namanya anjing, anak kelas, yang mewarisi kelas hewan. Jadi kelas hewan ini adalah kelas orang tuanya atau parent kelasnya. Nah, contoh di sini, sederhananya kita punya kelas pegawai. Di kelas pegawai ini ada kita mendeklarasikan variabel nama dan gaji. Kemudian di dalam manajer, kita juga mendeklarasikan nama, gaji, dan departemen. Buat apa kita membuat 2 kali nama dan gaji, sedangkan kita bisa mewariskan kelas pegawai tanpa perlu kita membuat deklarasikan variabel nama dan gajinya secara 2 kali. Jadi, kita bisa buat seperti ini. Public class manager, jadi anak kelas manager, extend pegawai. Jadi, apapun yang ada di pegawai kita bisa panggil, walaupun tidak semua kita butuhkan. Karena kita membutuhkan nama dan gaji, otomatis semuanya yang dalam pegawai kita butuhkan. Public class manager extend pegawai, otomatis nama dan gaji sudah termasuk di sini tapi tidak dituliskan. Tapi kita bisa panggil. Yang kita tambahkan hanya departemennya saja karena di pegawai tidak ada variabel departemen seperti itu. Nah, ini ada bagian-bagian inheritance atau macam-macam inheritance, teman-teman bisa baca sendiri. Ini contohnya. Nah, ini contoh dari inheritance yang jangka panjang, yang panjang source code-nya. Contoh di sini ada kelas kambing, kemudian deklarasikan variabel jenis dan jumlah anak. Di sini kelas ayam, ada jenis, jumlah anak, telur, jumlah anak lagi sama jenis. Kemudian kupu-kupu, jenis, jumlah anak, jumlah kepompong lagi, jenis, dan jumlah anak. Kenapa kita harus membuat 4 kali? Padahal kita bisa buat sebuah kelas utama, misalnya public class binatang, isinya jenis dan jumlah anak. Kemudian kita tinggal tambahkan extend public class kambing, extend binatang. Kemudian juga public class ayam, extend binatang. Kita tambahkan hanya satu, public jumlah telur. Karena jenis dan jumlah anak sudah kita turunkan dari kelas sebelumnya. Sama halnya juga ini, kupu-kupu. Public class kupu-kupu, extend binatang. Kita bisa buat seperti itu. Jenis dan jumlah anak kita sudah dapat dari kelas binatang, kita hanya tambahkan jumlah kepompong. Sama halnya dengan burung dara, seperti itu. Bu, apakah ini salah? Enggak salah. Tapi dia tidak menerapkan prinsip dari pewarisan itu. Kalau misalnya ini kan kita mempelajari OOP ini tidak harus menerapkan semua fasilitas atau fitur-fitur yang ada dalam OOP, tapi kita memperkenalkan ini loh, ada fitur yang lebih mempermudah kalian untuk membuat codingan tanpa perlu kita menulis banyak variabel. Ternyata ada pewarisan. Tapi kalau misalnya masih bingung ya nggak masalah, mau ngoding, mau bikin variabelnya 10 kali pun it's okay, itu terserahmu. Tapi di sini kita mengenalkan ada loh fitur-fitur dari Java yang menggunakan mempermudah sebenarnya untuk membuat codingan tanpa kita membuat variabel secara berulang-ulang seperti itu.
Nah, contoh kasus di sini, saya langsung bahas aja di sini. Kita coba buat program Java untuk menampilkan nama, umur, jumlah kaki, dan suara dari binatang anjing dan kucing. Anggap saya membuat sebuah parent class di sini dengan kelas binatang. Kemudian anak kelasnya saya buatkan kucing dan anjing. Dengan membuat umur, jumlah kaki, dan suara dari binatang itu kita ambil dari parent class. Sedangkan nama, umur, dan jumlah kaki kan belum tentu sama kucing dan anjing. Nah, kita hanya membedakan isi dari variabelnya. Contoh yang pertama saya buat dulu parent class-nya. Di sini saya buat public class binatang dengan membuat nama, umur, dan jumlah kaki. Kemudian saya membuat sebuah metode untuk tampil info yang untuk menampilkan nama, umur, dan jumlah kaki. Ini apa tampil suara? Kita tambahkan nanti. Misalnya saya mau nambahin suara, Bu. Oke, silakan tambahkan. Kemudian saya mau nambahin saya mau nambahin warna, silakan. Tambahkan metode untuk warna, tapi ini hanya tambahan saja. Yang utamanya adalah untuk menampilkan nama binatang, umur, dan jumlah kaki. Lalu setelahnya saya akan membuat anak atau subclass dengan nama kucing.java dan anjing.java. Isinya apa? Seperti tadi, nama, umur, dan jumlah kaki. Saya nggak perlu buat di sini. Hanya saya membuat untuk menampilkan suaranya. Saya tambahkan suaranya. Misalnya public class kucing action binatang. Kemudian tampil suara kucing miau miau miau. Kemudian yang satu lagi anjing, suaranya suara guk guk guk. Tapi di sini kenapa nggak saya panggil? Tapi sudah tersinkron, hanya saja saya tidak panggil di kelas kucing. Di mana saya panggil? Di main kelasnya. Untuk nama, umur, dan jumlah kaki saya akan panggil di kelas utamanya. Contoh seperti yang saya bilang sebelumnya, public class void main string args ini adalah main class yang kita bisa jalankan. Kalau yang ini kita run tidak bisa. Sama halnya dengan ini, kalau kita jalankan tidak bisa programnya. Lalu di sini saya membuat objek dari kelas kucing. Ini kelas kucing, saya ubah jadi objeknya meong. Kemudian meong tampil info, sedangkan di kelas kucing ini tidak ada tampil info. Padahal di kelas tampil infonya hanya di binatang. Karena sudah diwariskan binatangnya ini ke dalam kucing, otomatis tampil info sudah bisa dipanggil. Meong.tampilinfo untuk mengisi nama, kemudian umur, dan jumlah kaki. Karena tadi sudah di sini string nama, umur, dan jumlah kaki. Kita isinya di sini. Kemudian untuk menampilkan suara, tambahan dari yang saya minta. Meong tampil suara. Otomatis yang di sini kita akan panggil. Meong itu kan kucing. Suara kucing miau miau miau. Kemudian ini ada enter. Kemudian saya buat yang anjing. Kelas anjing yang ini saya ubah jadi nama objek kuluk. Kemudian kuluk tampil info. Tampil info tidak ada di kelas anjing, tapi sudah diwariskan dari binatang. Maka kita bisa panggil kuluk.tampilinfo, nama anjingnya, kemudian umur dan jumlah kaki. Kemudian kita bisa juga tambahkan untuk menampilkan suara. Lalu, untuk ketika dijalankan, apa yang akan terjadi? Nah, kita bisa lihat nama binatang, Maggie. Umur 5, jumlah kaki 4, suara kucing miau miau miau. Otomatis ini nama binatang adalah Maggie. Untuk yang kucing yang pertama, karena kan tadi yang kita tulis di sini kan kucing. Kemudian yang kedua, binatang. Umur 3, jumlah kaki 4, suara anjing guk guk guk. Seperti itu contoh sederhananya. Nah, apakah harus seperti ini Bu buatnya? Enggak. Banyak contoh dan belum tentu ketika saya meminta untuk membuat nama, umur, dan jumlah kaki, source code-nya seperti ini. Tidak, masih ada cara lain. Misalnya nih, di sini hanya mau nambah nama binatang atau umur dan jumlah kakinya, namanya aja ditampilin di sini, bisa. Jadi banyak cara ya, jangan berpatok dengan source code yang diberikan dosen atau di Google atau di buku manapun. Teman-teman bisa modifikasi itu sesuai dengan logika teman-teman. Yang jelas,
di sini saya memperkenalkan bagaimana konsep pewarisan itu, yaitu dengan membuat extend, dengan mengkoneksikan kelas utama atau kelas orang tua kepada kelas anaknya. Gitu, seperti itu ya. Semoga teman-teman ngerti dengan penjelasan saya. Terima kasih.